Halo semuanya, balik lagi di channel ProCibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari Beat X, sebuah anime jadul karya Masami Kurumada. Dikisahkan bahwa di masa depan dunia telah mengalami berbagai macam kerusakan akibat peperangan. Di tengah-tengah peperangan itu berdiri sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Mesin. Kerajaan ini mempunyai teknologi yang sangat maju dan memproduksi sebuah mesin yang disebut Beat. Setiap bit memerlukan seorang manusia yang disebut sebagai donor. Apabila darah seseorang telah diterima oleh bit sebagai donornya, maka bit itu hanya akan mengikuti perintah dari donornya. Takamiya Kotaro dan Takamiya Teppei adalah kakak beradik yang tinggal di sebuah kecil bernama Kamui. Kotaro yang jenius meninggalkan Teppei untuk meneruskan pendidikannya di Berlin dan mereka berjanji untuk saling bertemu di kemudian hari. Di suatu hari, Teppei menemukan seorang wanita yang terluka dan dikejar oleh beberapa orang. Teppei menyembunyikan wanita itu di dalam sebuah pohon besar yang berongga di dalamnya, sementara ia menghadapi orang-orang yang mengejar wanita itu. Teppei terluka cukup parah karena diserang, sehingga ketika sadar wanita itu kemudian mendonorkan darahnya kepada Teppei. Wanita itu adalah Karen, salah satu jenderal dari 4 penjaga kerajaan mesin, pemilik bit berbentuk Pegasus yang bernama X. Ia melarikan diri karena ia mengetahui rencana kerajaan mesin untuk menciptakan sebuah bit yang kuat, namun mereka sendiri tampaknya tidak bisa mengendalikannya. Setelah itu, Karen pun kemudian mendidik Teppei menjadi muridnya agar menjadi lebih kuat. 5 tahun telah berlalu, Kotaro telah menjadi seorang profesor dalam bidang robotika yang sangat dihormati karena keilmuannya. Namun di sisi lain banyak musuh yang menginginkan ilmu pengetahuan Kotaro untuk digunakan dalam kejahatan. Kotaro diundang di sebuah pertemuan penting untuk mempresentasikan penemuannya. Pada waktu itu, Kotaro sedang menunggu Teppei untuk menghilangkan rasa rindu mereka setelah sekian lama tidak bertemu dengan adiknya. Tiba-tiba seorang gadis muncul di hadapan Kotaro dan menawarkan untuk menemaninya ke tempat rapat. Namun Kotaro menyadari ada yang tidak beres terhadap gadis tersebut dan menyebut bahwa dia seorang robot. Gadis tersebut lalu berubah menjadi robot dan menyerang Kotaro dengan rambutnya. Ia memuji kemampuan Kotaro karena bisa membedakan manusia dengan robot hanya dengan bau. Tiba-tiba robot tersebut seketika hancur mendapatkan sebuah serangan yang cukup kuat. Ternyata itu adalah Teppei. Ia menggunakan Messiah Fist, yaitu senjata yang ada di tangan kanannya, sehingga ia dapat dengan mudah mengalahkan robot tersebut. Kotaro pun sangat kagum dengan kemampuan adiknya yang tumbuh menjadi seorang petarung. Teppei lalu memperingatkan kakaknya untuk lebih berhati-hati karena kini ia adalah orang yang sangat penting, sehingga banyak yang ingin mengincarnya. Di sisi lain, Metal Face dan Aramis dari kerajaan mesin sedang mengawasi Kotaro dari jarak jauh. Kemudian Kotaro dan Teppei pergi menuju ruang pertemuan. Namun sayangnya Teppei dilarang masuk karena tidak memiliki surat undangan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh orang-orang penting dari berbagai belahan dunia. Kotaro menjelaskan bahwa ia sedang mengembangkan sebuah penemuan baru tentang robot. Ia dapat menciptakan robot yang berpikir seperti manusia. Mendengar hal tersebut, Aramis memerintahkan Metal Face untuk membunuh seluruh pengunjung yang datang ke pertemuan tersebut tanpa terkecuali, karena ia tidak ingin informasi penting tersebut tersebar dan diketahui oleh orang lain. Metal Face kemudian menyuruh bitnya untuk mengeluarkan asap yang dapat membunuh semua orang dalam ruangan tersebut. Teppei yang curiga ada yang tidak beres kemudian mendobrak ke dalam ruangan pertemuan. Benar saja ia melihat bit semut yang sangat besar dan kakaknya yang sedang diculik. Ia kemudian menempelkan tubuhnya ke bit tersebut agar bisa mengikuti kemana mereka pergi. Tujuan bit semut pergi ialah Gurun Gobi, markas kerajaan mesin berada yang disebut Zona X. Teppei lalu diserang oleh bit milik Metal Face yang bernama Madonna. Ia terjatuh ke tempat gundukan sampah robot. Di dalam ruangan, Aramis mengatakan kepada Kotaro untuk melakukan kerjasama. Ia telah menciptakan sebuah robot yang memiliki pikiran sendiri. Mereka mengaktifkan robot tersebut dengan sebuah darah. Teppei kemudian bertarung dengan Metal Face. Ia kemudian mengingatnya karena dulu 5 tahun yang lalu pernah menyerangnya. Metal Face sangat tergila-gila menjadi robot. Ia pun merubah tubuhnya menjadi sebuah mesin karena menginginkan tubuh yang abadi. Teppei menanyakan keberadaan kakaknya di mana. Metal Face memberitahu bahwa kakaknya kini telah berada di pihak kerajaan mesin. Metal Face kemudian mencengkeram Teppei mencoba membunuhnya, namun Teppei berhasil membalikkan keadaan dan melukai Metal Face cukup parah. Tiba-tiba di tengah pertempuran, muncul bit lain yang disebut X di hadapan mereka. Sebuah bit legendaris berbentuk Pegasus yang disangka telah hancur. Kotaro menolak bekerja sama dengan Aramis dikarenakan bit yang kerajaan mesin kembangkan untuk bertempur.
Tiba-tiba datang seorang penjaga dan memberitahu kepada Aramis karena ada penyusup. Metapes mendapatkan kerusakan pada tubuh mesinnya karena diserang oleh Teppei. X menyuruh Madonna untuk merawat luka Metapes jika terlambat ia akan mati. X adalah beat legenda yang dianggap telah mati. Pengguna sebelumnya bernama Karen. Kini X bangkit kembali menggunakan darah Teppei. Metapes pun mengingat kejadian 5 tahun lalu. Ia sedang mencari Karen. Ia menyerang Teppei karena menolak menjawab pertanyaannya. Teppei bisa mengaktifkan X dikarenakan setelah Teppei diserang 5 tahun yang lalu, Karen memberikan darahnya sehingga darah Teppei dan Karen tercampur. Awal kebangkitan X menolak untuk patuh kepada Teppei, namun ia memaksa dan dengan cepat segera menungganginya. Tidak lama pasukan dari kerajaan mesin datang menyerang, namun sayangnya serangan mereka tidak berpengaruh sedikit pun. Teppei kemudian mengeluarkan sebuah disk data pemberian Karen untuk mengaktifkan kemampuan penuh dari X. Teppei pun mengaktifkan Metal Gear di tubuh X sehingga mereka kemudian bertempur bersama dan dengan mudah mengalahkan kerajaan miskin. Meskipun sudah bertarung bersama, X menolak untuk mematuhi Teppei. X kemudian terbang meninggalkan kerajaan mesin untuk mencari Karen. Setelah mengobati diri, Teppei mengajak X untuk kembali ke zona X, menyelamatkan kakaknya. Namun ia menolak dan mengatakan donornya adalah Karen bukan Teppei, sehingga ia tidak punya kewajiban untuk mematuhi Teppei. X menjelaskan bahwa pasukan unit 5 kerajaan mesin adalah yang terlemah. Masih ada pasukan khusus, jika ia memaksa untuk pergi mereka akan mati. Teppei lalu kembali memaksa X untuk mematuhinya. Karena kesal, X pun kemudian menguji Teppei. Ia membawanya memasuki lahar ke dalam air dan luar angkasa. Namun Teppei heran bahwa ia tidak terluka dan bahkan bisa bernapas dalam air. X menjelaskan bahwa ketika seorang donor dan beatnya bersama, maka akan ada sebuah pelindung sehingga sang donor dapat menyesuaikan tempat dimanapun ia berada. Kembali ke 5 tahun yang lalu, Teppei menemui Karen dan menanyakan dari mana ia berasal. Ia adalah salah satu mantan jenderal pasukan kerajaan mesin. Tujuan kerajaan mesin ialah untuk menguasai dunia, merekrut para penemu dan ilmuwan, memerintah mereka sesuai kehendaknya. Dan salah satu targetnya adalah kakak Teppei yang sedang belajar di Berlin, karena dia dianggap seorang anak yang jenius dan mempunyai potensi. Karena ingin melindungi kakaknya, Teppei ingin menjadi lebih kuat dan Karen pun bersedia melatihnya. 5 tahun berlalu, Teppei menjadi orang yang kuat. Ia pun kemudian pergi ke tempat kakaknya yang akan melakukan pertemuan. Karen lalu memberikan Messiah Peace kepada Teppei untuk menunjang ketika ia bertempur. Kembali ke masa sekarang, Teppei lalu menyerah dan membiarkan X untuk pergi. Ia memberitahu bahwa Karen berada di Pulau Kamui jika ia ingin mencarinya. Teppei lalu segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke zona X untuk menyelamatkan kakaknya. Pasukan divisi 5 kembali menyerang. X kembali muncul di hadapan Teppei dan kembali bertarung bersama. Di sebuah gereja, Fou, salah satu jenderal kerajaan mesin, sedang memainkan piano untuk memimpin doa. Dia adalah pemuda beat bernama ZM yang berbentuk Phoenix. Tiba-tiba seorang prajurit memberitahu tentang kebangkitan X dan penyusup itu adalah Teppei. Ia pun segera bergegas pergi untuk membunuh Teppei. Di tempat Kotaro, Aramis menjelaskan tentang Rafael, yaitu sebuah beat yang kuat namun tidak bisa dikendalikan. Beat tersebut tumbuh dengan memakan hewan dan manusia. Di awal pembuatan, Rafael hanyalah beat yang kecil, namun seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi beat yang tak terkendali dan melahap apapun yang ada di depannya. Aramis meminta bantuan pengetahuan Kotaro untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Kotaro menolaknya karena hal tersebut akan digunakan sebagai alat kejahatan. X kembali memperingatkan Teppei untuk tidak pergi karena ia akan mati, namun ia bersikukuh ingin menyelamatkan kakaknya. Teppei kembali menyuruh X untuk pergi ke Pulau Kamui agar ia bisa bertemu dengan Karen. Kemudian ia memberikan ikat kepalanya dan mengikat luka di kaki X akibat pertempuran. Teppei kemudian melanjutkan perjalanan sendirian. Ia cukup kehausan karena cuaca yang begitu panas. Fou berhasil menemukan Teppei dan melemparkan botol air. Namun air tersebut akan menjadi air terakhir yang ia minum. Kemudian ZM mulai menyerang Teppei. Saat akan melancarkan serangan kedua, X menghadang ZM. Ia kembali ke sisi Teppei. X akan membantu Teppei dikarenakan Karen telah melatih Teppei, maka dari itu ia pun harus membantunya. Terjadi pertempuran yang sengit di antara mereka. Fou kemudian membaca sebuah Alkitab disambut dengan serangan ZM, sebuah serangan ultrasonik yang merusak pikiran manusia dan beatnya. X dan Teppei pun jatuh tak sadarkan diri. Teppei melihat kakaknya menjadi sebuah robot dan memilih memihak kerajaan mesin. Teppei berteriak sangat keras. Ternyata itu hanyalah mimpi. Teppei dibawa oleh Fou ke gereja, tempat anak-anak yang ia urus berada.
Ia sudah pingsan selama 2 hari. TP ingin segera bergegas menuju tempat kakaknya berada, namun luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya. X pun masih dalam kondisi tidak baik. Hal tersebut dikarenakan mesin utama X diambil oleh Vo. Vo menjelaskan bahwa X adalah bit yang terkuat dari barat dan memiliki donor yang hebat, yaitu Karen. Kemudian Vo memberitahu tentang map di zona X tersebut dan wilayah-wilayah berbahaya yang dijaga oleh pasukan kerajaan mesin. Vo pun memberikan kembali mesin utama X yang ia ambil, namun saat TP akan mengambilnya, pasukan pengintai kerajaan datang. Mereka berjumlah 3 orang dan pengguna bit gagak. Tindakan Vo tidak bisa dimaafkan karena ia melapor. Namun kenyataannya mereka masih hidup. Hal tersebut tidak bisa dimaafkan dan mereka akan melaporkan kejadian tersebut kepada Kaisar. 2 dari 3 bit dapat dihancurkan oleh ZM. TP lalu bergegas memasang mesin utama X dan mengejar satu pengintai kerajaan dan berhasil dikalahkan. Salah satu pasukan pengintai masih hidup. Ia kemudian menyandra salah satu anak asuh Vo. Kemudian pengintai tersebut menyerang Vo hingga Vo mendapat banyak luka. TP yang sudah mengalahkan pengintai yang kabur lalu bergegas kembali. Ia kemudian membantu Vo mengalahkan pengintai yang tersisa. Vo lalu memperingatkan TP tentang kekuatan Kaisar yang seperti dewa, namun ia tidak peduli. TP memarahi Vo karena jika para anak asuhnya tahu ia bekerja untuk iblis, mereka akan menangis. Seberapa kuat pun Kaisar, ia tidak akan takut dan akan mengalahkannya. Kemudian TP pun pergi bersama X. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.